Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Lanjutkan Mama, silakan. Apalagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di antaranya, kalau kita mengerjakan sembahyang malam pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ini malam Lailatul Qadar dikejar-kejar oleh kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Sehingga kalau di akhir bulan Ramadan kan 10 hari terakhir itu pada begadang. Malam ganjil ya, Bang? Pada itikaf kita nungguin Lailatul Qadar. Sembahyang kita. Man qoma fi Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Gupirolahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sembahyang pada malam Lailatul Qadar dengan niat ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adro kama Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang namanya malam Lailatul Qadar. Kata Allah dalam ayat ini lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau ada orang ibadah semalam suntuk pada malam Lailatul Qadar dengan niat ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, selain dosanya diampuni oleh Allah, orang tadi mendapatkan pahala seperti orang yang ibadah 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Kalau kita hitung umur kita, misalnya usia berapa? 42. 42. Duanya ketinggalan rumah. Iya. Berapa? 42. Nah, 42. Pengen dibilang 40 tuh maksudnya. Misalnya, Bedu mulai baliknya 15 tahun. 15 tahun. Artinya 27 tahun lah selama ini Bedu. Apakah usia Bedu semenjak balik, semenjak dewasa dipakai ibadah semua atau dengan yang lain campur aduk? Campur aduk mah. Campur aduk. Masya Allah. Sementara orang yang mengerjakan ibadah pada malam di bulan Lailatul Qadar seperti orang ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Makanya semua kita mengejar ini agar kita mendapatkannya. Bayangkan. Usia Bedu aja kalau diambil 15 tahun dia mulai balik, 27 tahun tidak dipakai semua buat ibadah. Banyak ngerjain kerjaan dunia. Mungkin banyak boboknya. Mama tanya sama Bedu, jawab dengan jujur. Ya, apakah selama ini lebih banyak boboknya atau lebih banyak ibadahnya? Boboknya mah. Masya Allah, nggak malu sama Oh, Ibu tahu sih, Bu. Rezeki segitu banyaknya, melimpah ruah, diberikan kesehatan, Astagfirullahaladzim. mata bisa melihat. Bukan hanya istighfar saya. Iya, Pak. Realisasikan dengan ibadah kita kepada Allah. Ngapain istighfar doang kalau kelakuan gak rubah, percuma dong. Iya, Pak, benar, Pak. Yang dibutuhkan oleh kita ya dapat nilai dari Allah, bukan hanya istighfarnya doang. Setelah istighfar, memperbaiki ibadah kita. Itu yang dikehendaki. Makanya saya minta nih khususnya anak-anak saya, para kru juga di panel juga semuanya, umumnya buat pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yuk tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya. Belum tentu tahun besok masuk Ramadan lagi. Iya Allah. Apalagi yang bisa menghapuskan dosa kita? Di antaranya kita keluarkan zakat fitrah. Kenapa dengan zakat fitrah? Zakat fitrah yang kita keluarkan, punten, kan yang namanya puasa asyamu junnah. Puasa itu tameng, perisai, penghalang, adalah dinding di antara kita dengan omongan kotor, kalimat-kalimat kasar, benteng diri kita. Itu maksudnya. Jadi dengan kita melakukan zakat fitrah, omongan-omongan yang kotor, kelakuan yang tidak baik, insya Allah diampuni oleh Allah. Makanya keluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitrah. Kalau kita mengeluarkannya sudah lewat sholat Idul Fitri, itu namanya bukan fitrah tapi sedekah biasa. Jadi kita harusnya sebelum sholat Idul Fitri biasakan bayar zakat fitrah. Ya. Karena saya banyak melihat ada orang yang cuek, alah cuma segitu doang. Bukan cuma segitu doang, kewajiban perintah Allah dan Rasulnya buat kita. Kenapa? Kita semua kan punya keluarga. Kita semua kan punya harta. Kita semua kan punya anak. Yang namanya keluarga, yang namanya harta, yang namanya anak, kadang-kadang dalam tanda kutip bisa menjerumuskan kita manusia ke dalam lubang dosa dan maksiat. Bisa nggak? Bisa, Mas. Bisa. Maka dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah
dosa-dosa tadi akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya bagaimana ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang luar biasa ini, karena ini bulan rahmah, bulan magfirah, bulan itkun minanar. Semoga kita semua mendapatkan tiga-tiganya. Rahmat dapat, magfirah dapat, itkun minanar juga dapat. Insya Allah selesai bulan Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu, wasarantu lakum qiyamahu, paman somahu wa qoma imanan wa ihtisaban, gupirolahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan buat kalian puasa di siang hari, dan aku tersuruh mensyariatkan ibadah pada malam harinya. Barang siapa yang puasa di siang hari, malamnya ditambah dengan ibadah taraweh, tahajud. Kemudian Rasul mengatakan, selesai bulan Ramadan, keluarlah orang tadi dari semua dosa yang pernah dia lakukan, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga kita nanti habis Ramadan seperti bayi yang tidak punya dosa sedikit. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mah, jadi Ramadan ini pengampunannya itu luas ya, Mah? Dari Luas. hari pertama sampai hari terakhir, Mah. Masya Allah, dikali berapa kali 24 jam? Ramadan ini dari bara, panas. Panas, Mah. Membakar dosa-dosa kita. Masya Bagi siapa yang hablum minallahnya benar, hablum minasnya benar. Karena itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah di alam dunia. Masya Allah. Jadi kita harus membakar dosa-dosa kita, Mas Ya, Bedu. dengan ibadah-ibadah yang tadi Nggak disebutkan. cuma lemak doang yang Mas Bedu bakar, Mas. Kalau bakar lemak kan dengan cara olahraga, workout tuh. Nah, kalau bakar dosa, ya itu tadi. Perbanyak ibadah, ya sholat malam, zikir. Masya Allah. Jadi Ramadan ini di tahun Hijriah kan bulan yang ke-9 nih, Mah. Di antara bulan-bulan lain ini memang paling unggul banget gitu, Mah. Luar biasa. Masya Allah. Makanya tadi kan hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang di bulan Ramadan saja dosanya tidak diampuni oleh Allah, artinya tidak dekat kepada Allah, di bulan yang selain Ramadan lebih sulit untuk mengampuni dosa dia. Masya Allah. Kan di bulan Ramadan mah orang makin dekat sama Allah. Makin dekat, iya, Mah. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, ke masjid. Yang nggak pakai jilbab jadi jilbab. Yang nggak pernah sholat jadi sholat. Iya apa ya? Iya, Pak. Iya, Mah. Betul, makin dekat kepada Allah. Makanya inilah kesempatan terbaik agar kita mendapatkan magfirahnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Insya Allah. Kalau mohon maaf nih, Pak. Kalau kita meninggal di bulan Ramadan, Mah, itu status apa sebutnya ya? Matinya disebut syahid atau apa gitu? Orang syahid itu Bedu dalam ilmu fikih ada 3 kelas. Iya. Walaupun mati di bulan Ramadan, kalau dia nggak ibadah maka bukan syahid. Syahid dunia akhirat. Dia meninggal dunia karena mempertahankan akidah Islamiyah yang benar. Misalnya ada orang ingin menghancurkan masjid, dia ngelawan sampai terbunuh, itu syahid dunia akhirat. Paling tinggi nilainya. Titik. Yang kedua syahid dunia. Siapa dia? Orang yang mati mempertahankan hartanya. Misalnya ada rampok datang, dia tidak akan rela memberikannya kan? Iya, nggak akan. Dia ngelawan, terbunuh, dia syahid dunia. Karena harta benda hanya untuk dunia, titik. Yang ketiga syahid akhirat. Orang yang meninggal lagi melahirkan. Kan ada yang melahirkan. Iya, ada. Orang yang meninggal karena kelelep, karena kebakar, atau karena ketimpah benda keras. Atau orang meninggal yang karena sakit isi perut. Ginjal, paru-paru, mereka syahid akhirat. Jantung juga, Bang. Tapi termasuk. Tapi yang paling tinggi nilainya syahid dunia akhirat yang pertama. Masya Allah. Jadi Ramadan tidak menjamin seseorang mati syahid. Tidak, kadang nggak semua umat sedang puasa kok. Banyak yang puasanya donat, awal puasa, tengah kagak, Masya Allah. ujung puasa. Puasa Ada yang donat. bolong, adit awal doang, ujungnya kagak. Iya. Macam-macam. Baru tahu saya ada puasa donat tuh, Mah. Ih, Puasa mama donat. makanya mah juga tadinya kagak ngerti. Ada ya maah yang nanya, mama kalau puasa di tempat kami, Iya. ya jangan disebut namanya, ntar gue salah lagi. Di tempat kami kata gitu, bener apa salah? Mama nanya kunaon. Jadi awalnya puasa rame-rame girang pada puasa, tengah-tengah kosong tuh 2 minggu. Masya Allah. Seminggu di ujung puasa deui, donat bolong teu tengahna. Bolong tengahnya, Bang. Makanya kalau lu lapar makan isi donat yang tengahnya doang. Nggak ada isinya, Bang. Bolong. Bolong. Karena lagi puasa, jadi nggak boleh makan apa-apa ya. Masya Allah. Oke. Makanya donat tengahnya. Jadi tetap dilihat adalah
akhirnya ya, Pak, di penghujung hidupnya Betul. ya, Pak, ya. Apa Makanya yang sedang kita kalau dilakukan? berdoa tuh tanya di majlis taklim. Iya, Ya Allah biha, Ya ya Allah biha, Allah ya Allah bi husnil khatimah. Itu yang kita minta. Iya. Insyaallah. Amin ya robbal alamin. Semoga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah ya Mah. Amin. Amin. Mah, nanti kita lanjutin lagi boleh ya Mah ya? Boleh. Nah, ini ibu-ibu jamaah dari Bojonggede udah gak sabar nih kayaknya mau nanya sama Mama. Boleh banget nih Bu, tapi tunggu dulu ya. Kita lihat dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.